Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah kita kembali dipertemukan. Semoga anak soleh dan soleha tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadahnya sehari-hari. Anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tematik. Kita sudah masuk di tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 1, fokus pembelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, Pulau Indonesia yang terdaftar sebanyak 13.466 pulau. Pulau Benggala merupakan pulau paling barat dan Pulau Papua merupakan pulau paling timur. Selanjutnya, pulau yang paling utara adalah Pulau Miangas dan pulau paling selatan adalah Pulau Ndana. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau berdasarkan data dari www.bakosurtanal.go.id. Berita-berita show Indonesia memiliki 13.466 pulau yang terdaftar dan berkoordinat yang diunduh pada 5 Oktober 2016. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda.
Kemudian faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan. Misalnya, sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Kemudian faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Baik anak soleh dan soleha, itulah materi kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya ada pada halaman 28. Apakah kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalmu? Nah, di sini ditulis ya anak soleh dan soleha, saya tinggal di provinsi apa, kemudian suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalku apa. Tuliskan ya di buku tugas tematiknya. Kemudian tugas kedua adalah sambungannya bukunya halaman 28. Identifikasilah suku bangsa yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Suku bangsa yang ada di wilayah tempat tinggalku. Nah, di situ ditulis ya anak soleh dan soleha di kolomnya. Oke, selamat mengerjakan anak soleh dan soleha, tetap semangat. Semoga anak soleh dan soleha dimudahkan dalam segala yang anak soleh dan soleha usahakan. Terima kasih. Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.